Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kisah-kisah penuh hikmah. Sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, yuk bersama-sama tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak kita mendapat syafaat beliau. Supaya kita bisa saling mengenal, tulis di kolom komentar dari mana asalmu, siapa tahu ada yang satu kota. Dan jika kamu ingin cerita ini berakhir dengan kebaikan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Tak berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Pagi itu, istriku berkata ia harus berangkat lebih awal karena ada rapat penting. Tapi takdir justru membawaku menyaksikan hal yang tak pernah ingin kulihat. Ia duduk berdua dengan bosnya, tertawa seolah tak ada aku di dunia ini. Dan sejak hari itu, kepercayaan yang dulu utuh perlahan mati tanpa suara. Pagi itu, suasana rumah terasa seperti biasa. Istriku, Dina, sibuk berdandan di depan cermin. Ia memakai kemeja biru muda dan rok hitam yang rapi. Rambutnya disanggul sederhana, wajahnya segar dengan sedikit bedak dan lipstik tipis. Ia berkata padaku dengan nada terburu-buru bahwa hari ini ada rapat pagi di kantor dan ia harus berangkat lebih awal. Aku mengangguk tanpa curiga. Aku hanya menjawab singkat agar ia tidak terlambat. Ia mencium tanganku sebelum pergi, lalu melangkah keluar sambil menenteng tas kerja dan ponsel di tangan. Mobil dinasnya menunggu di depan rumah. Sopir kantor sudah siap mengantarnya. Dari balik jendela, aku melihatnya berbicara di telepon dengan ekspresi serius. Aku tidak tahu dengan siapa ia bicara, tapi aku memilih menahan diri untuk tidak berpikir macam-macam. Aku mempercayainya. Setelah ia pergi, aku menyiapkan sarapan sederhana untuk diriku sendiri. Namun entah mengapa, pagi itu rasanya berbeda. Biasanya, Dina selalu menyiapkan sarapan sebelum berangkat. Hari ini tidak. Ia bahkan tidak sempat menyapa anak kami yang masih tidur di kamar. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan diri bahwa kesibukan kantor memang sedang tinggi. Sekitar 1 jam kemudian, aku memutuskan mampir ke kafe kecil di dekat kantor Dina. Biasanya aku memang membeli kopi di sana sebelum ke tempat kerja. Aku masuk dan duduk di kursi dekat jendela. Dari tempat itu, aku bisa melihat deretan mobil yang parkir di depan kafe. Lalu sesuatu menarik perhatianku. Di pojok kafe, di meja dekat dinding, aku melihat seseorang yang sangat kukenal, Dina. Ia duduk berhadapan dengan seorang pria parubaya, berpenampilan rapi, memakai jas hitam. Wajahnya kukenal. Itu adalah Pak Arman, atasan langsung Dina di kantornya. Mereka tertawa kecil, berbicara pelan sambil menikmati sarapan. Di meja mereka ada 2 cangkir kopi dan sepiring roti panggang. Aku terdiam cukup lama. Tanganku menggenggam gelas kopi begitu kuat hingga hampir tumpah. Aku menatap mereka tanpa berkedip, berusaha memastikan apa yang kulihat bukan salah orang. Tapi tidak mungkin salah. Itu jelas Dina, istriku. Ia terlihat santai, bahkan sesekali tersenyum lebar. Tidak ada tanda-tanda sedang terburu-buru menghadiri rapat seperti yang dikatakannya pagi tadi. Aku duduk diam beberapa menit, mencoba menenangkan diri. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku tidak ingin bertindak bodoh di depan umum. Aku hanya menatap dari jauh, mencatat waktu, tempat, dan wajah yang mereka tunjukkan. Dina memegang tangannya sendiri saat tertawa, lalu menunduk malu ketika pria itu berkata sesuatu. Wajah mereka menunjukkan kedekatan yang tidak wajar antara seorang bawahan dan atasannya. Setelah sekitar 20 menit, keduanya berdiri. Dina terlihat merapikan tasnya, lalu mereka keluar bersama. Pak Arman berjalan lebih dulu, membuka pintu untuknya. Dina tersenyum, lalu menunduk sedikit sambil melewati pintu. Aku melihat mereka berpisah di depan mobil, lalu masing-masing pergi ke arah berbeda. Aku masih duduk di kursi itu. Kopiku sudah dingin. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus marah atau hanya diam. Aku membayar kopi tanpa bicara, lalu keluar dari kafe dengan langkah berat. Sepanjang perjalanan menuju kantor, pikiranku tidak bisa tenang. Gambar itu terus berputar. Tawa mereka, tatapan mata mereka,
Cara Dina memperlakukan pria itu seperti seseorang yang lebih dari sekedar atasan. Aku mencoba mencari alasan logis, tapi tidak ada. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan sarapan berdua sebelum jam kerja tanpa sepengetahuan suami. Malamnya, aku tidak menyinggung apapun. Aku hanya memperhatikan setiap geraknya. Dina pulang sedikit malam, alasan klasiknya karena lembur. Tapi kali ini, aku sudah tidak mudah percaya. Ia menaruh tas di sofa dan langsung ke kamar mandi. Saat ia mandi, aku melihat ponselnya tergeletak di meja ruang tamu. Notifikasi muncul 1 kali. Nama pengirimnya membuat jantungku berhenti sejenak. Pak Arman. Pesannya singkat, hanya 1 kalimat. Terima kasih untuk sarapan tadi, seperti biasa, menyenangkan. Tanganku bergetar, tapi aku tetap tenang. Aku membaca pesan itu lagi, memastikan tidak salah lihat. Tidak ada alasan lain yang bisa menghapus kecurigaan ini. Semuanya jelas. Pagi tadi bukan rapat, tapi janji temu yang sengaja ia sembunyikan. Aku meletakkan ponselnya kembali dan berpura-pura tidak tahu. Saat ia keluar dari kamar mandi, aku hanya menatap sekilas dan tersenyum tipis. Ia membalas senyumku seolah tidak ada apa-apa. Di dalam kepalaku, ada 2 suara. Satu menyuruhku bertanya langsung malam itu juga, satu lagi menyuruhku diam dan mengumpulkan bukti. Aku memilih diam. Aku ingin tahu sejauh mana kebohongan ini berjalan. Aku ingin melihat apakah ia akan berani mengulanginya. Malam itu, aku tidur lebih lambat dari biasanya. Dina sudah terlelap di sampingku. Aku memejamkan mata, tapi pikiranku terus berputar. Aku menata langit-langit kamar dalam gelap, berjanji dalam hati. Aku tidak akan bertindak bodoh. Aku akan menunggu saat yang tepat, ketika semua kebohongan tidak lagi bisa ia sembunyikan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa dingin. Dina bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Ia membuat teh, menyiapkan roti, dan menanyakan hal-hal ringan seperti biasanya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Tatapannya kini selalu menghindar, setiap kali mataku menatapnya terlalu lama. Ia seperti tahu bahwa sesuatu sudah berubah, tapi tidak berani menanyakan apa. Aku hanya menanggapi secukupnya. Aku tidak ingin memancing keributan pagi-pagi. Dalam diam, aku memperhatikan semua geraknya. Ia membawa ponsel kemanapun, bahkan saat menyapu. Saat notifikasi berbunyi, ia langsung memegangnya erat, lalu menjauh. Tingkah itu semakin menguatkan keyakinanku bahwa apa yang kulihat kemarin bukan sekedar salah paham. Hari itu aku memutuskan untuk tidak berangkat ke kantor lebih dulu. Aku ingin memastikan apakah benar ia punya rapat pagi seperti yang dikatakannya hari sebelumnya. Sekitar pukul 8, Dina berpamitan dengan pakaian kerja yang sama seperti kemarin. Ia tersenyum tipis lalu berkata, "Hari ini rapat lanjutan kemarin." Aku hanya mengangguk. Begitu mobilnya menjauh dari pagar rumah, aku mengambil kunci mobilku sendiri dan mengikutinya dari jarak aman. Lalu lintas pagi padat, aku menjaga jarak beberapa kendaraan di belakang. Mobilnya berhenti di lampu merah, lalu berbelok ke arah jalan utama kota. Aku mengikuti pelan. Setelah hampir 20 menit, aku melihat mobilnya masuk ke area parkir kafe yang sama seperti kemarin. Kafe itu belum ramai. Dina turun dengan langkah cepat, menenteng tas kerja dan melihat ponsel. Tak lama kemudian, mobil hitam berhenti di depan kafe. Pak Arman keluar dengan jas abu-abu dan senyum lebar. Mereka berjabat tangan sebentar, lalu masuk bersama. Aku menahan napas, jantung berdegup kencang, tapi wajahku tetap datar. Aku parkir agak jauh di seberang jalan. Dari balik kaca mobil, aku bisa melihat mereka duduk di meja yang sama, tertawa kecil, lalu berbicara cukup lama. Wajah Dina terlihat tenang, bahkan lebih ceria dibanding saat di rumah. Setelah hampir setengah jam, aku melihat Pak Arman memegang tangan Dina di atas meja beberapa detik, lalu menariknya pelan saat pelayan datang. Gerakan itu cepat tapi jelas, aku tidak salah lihat. Saat mereka berdiri untuk pergi, Pak Arman merapikan rambut Dina sambil berbisik. Dina tersenyum kecil, lalu berjalan menuju mobilnya. Aku hanya menatap tanpa bergerak. Setelah mereka berpisah, aku menyalakan mobil dan memutuskan pulang. Aku tidak ingin mengikuti lebih jauh.
Aku sudah melihat cukup. Di rumah, aku duduk lama di ruang tamu. Televisi menyala tapi tak kupedulikan. Yang ada di kepalaku hanya bayangan wajah mereka berdua. Aku menahan amarah sekuat mungkin. Aku ingin menunggu momen yang tepat untuk bicara, tapi aku juga tahu jika aku terus diam, hatiku bisa meledak kapan saja. Sore hari, Dina pulang seperti biasa. Ia membawa plastik berisi roti dan berkata bahwa bosnya mentraktir karyawan seusai rapat. Aku menatapnya lama, lalu menjawab pelan, "Oh, rapatnya di kafe ya sekarang?" Wajahnya langsung berubah, tangannya berhenti membuka plastik. Ia menatapku dengan wajah canggung. "Kok kamu tahu?" tanyanya gugup. Aku tersenyum tipis. "Aku cuma menebak, kamu kelihatan senang, jadi mungkin rapatnya menyenangkan." Ia memaksa tertawa kecil, lalu cepat-cepat ke dapur dengan alasan ingin membuat teh. Malam itu aku sengaja menahan diri untuk tidak membahasnya lagi. Aku ingin melihat sejauh mana ia berani melanjutkan kebohongannya. Tapi di dalam hatiku, perasaan percaya yang dulu kukira kuat kini benar-benar goyah. Beberapa hari berikutnya, kebiasaannya berubah drastis. Ia pulang lebih malam dengan alasan lembur. Ia lebih sering membuka ponsel sambil tersenyum sendiri. Kadang ia menulis pesan lalu cepat menghapusnya. Saat kutanya sedang berbicara dengan siapa, ia menjawab singkat, grup kerja. Tapi caranya menatapku menunjukkan ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sampai suatu malam, aku sengaja menunggu sampai ia tidur. Ponselnya tergeletak di meja samping tempat tidur. Layar masih menyala, dan pesan baru masuk. Nama pengirimnya sama, Pak Arman. Isinya, "Sarapan besok jam 7 di tempat biasa. Aku rindu obrolan kita." Aku membaca kalimat itu perlahan, memastikan tidak salah. Wajah Dina terlihat tenang dalam tidurnya, seolah tidak menyimpan dosa apapun. Aku menatapnya lama, mencoba memahami apa yang membuatnya tega melakukan hal ini. Aku menutup ponsel itu dan mematikan lampu. Dalam gelap, mataku terbuka menatap langit-langit. Aku sudah tidak punya alasan lagi untuk percaya. Tapi aku juga belum siap menghancurkan semuanya malam itu. Aku ingin melihat sampai di mana mereka akan berani melangkah. Keesokan harinya, aku kembali ke kafe itu. Aku duduk di sudut paling belakang dengan koran di tangan. Tak lama kemudian, Dina datang memakai baju kerja yang sama seperti sebelumnya. Ia terlihat berhati-hati, menatap sekeliling sebelum masuk. Lalu datang Pak Arman, membawa 2 kopi di tangannya. Mereka duduk bersama, tertawa kecil, lalu menunduk sambil berbicara serius. Beberapa kali pandangan mereka bertemu dengan intens. Saat itu, aku tahu hubungan ini bukan sekedar urusan pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku mengambil ponsel dan memotret dari jarak jauh tanpa suara. 1, 2, 3 kali. Gambar mereka berdua terlihat jelas. Aku simpan tanpa komentar, tanpa rasa ragu. Ini bukan lagi dugaan, tapi bukti. Sore harinya saat Dina pulang, aku menyambutnya dengan sikap biasa. Aku pura-pura lelah. Ia terlihat lega karena mengira semuanya masih aman. Tapi di dalam diriku, sesuatu telah berubah. Aku sudah tidak memandangnya sebagai istri yang jujur. Ia kini hanyalah seseorang yang berpura-pura setia sambil menyimpan rahasia yang perlahan membunuh kepercayaanku. Malam itu, aku berbaring di sampingnya, pura-pura tertidur. Tapi sebenarnya, aku sedang menghitung setiap tarikan napasnya, setiap detik kebohongan yang terus ia bangun. Aku tahu, cepat atau lambat, semua akan pecah di hadapannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, aku ingin melihat bagaimana wajahnya menghadapi kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Hari itu aku berangkat kerja dengan kepala penuh rencana. Aku tidak lagi ingin menebak atau mengira. Aku ingin melihat semua dengan jelas sampai tidak ada ruang bagi kebohongan sedikit pun. Aku datang ke kantor lebih awal agar bisa mengatur jam keluar tanpa mencurigakan. Setelah jam kerja berjalan setengah hari, aku meminta izin keluar dengan alasan inspeksi lapangan. Mobilku melaju ke arah kantor Dina. Aku berhenti di seberang gedung tempatnya bekerja. Dari luar, bangunan itu tampak tenang. Karyawan berlalu lalang, membawa berkas dan berbicara lewat telepon. Tapi aku tahu, di dalam gedung itu ada sesuatu yang disembunyikan.
Aku menunggu hampir 1 jam sampai akhirnya kulihat Dina keluar dari pintu utama bersama Pak Arman. Mereka berjalan santai, berbicara sambil sesekali tersenyum. Tidak ada jarak di antara mereka. Pak Arman berjalan di sampingnya terlalu dekat untuk ukuran seorang atasan. Mereka masuk ke mobil hitam milik Pak Arman. Aku menyalakan mesin dan mengikuti dari jauh. Mobil itu berhenti di sebuah hotel dengan restoran terbuka di lantai bawah. Aku parkir agak jauh, tapi cukup untuk melihat mereka masuk lewat pintu samping. Tidak lama kemudian, kulihat mereka duduk di sudut ruangan. Meja mereka agak tertutup oleh tiang, tapi dari tempatku, aku bisa melihat jelas tubuh mereka. Mereka makan pelan dan berbicara dengan tatapan lembut seperti dua orang yang sedang berpacaran, bukan rekan kerja. Aku mengambil beberapa foto lagi. Setiap kali menekan tombol, tanganku bergetar. Aku bukan orang yang gemar mencurigai, tapi fakta di depan mata sudah terlalu jelas untuk disangkal. Setiap gerakan mereka seperti pukulan yang pelan, tapi pasti menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Setelah hampir 1 jam, mereka keluar dari restoran. Dina tampak tertawa ketika Pak Arman membukakan pintu mobil untuknya. Sebelum masuk, Dina menatapnya dengan ekspresi yang tidak pernah kulihat sejak lama di rumah. Pandangan lembut dan penuh perhatian, pandangan yang dulu hanya untukku. Saat mobil itu kembali ke arah kantor, aku menyalakan mobil dan mengikuti mereka. Setelah sampai di rumah malamnya, aku duduk di ruang tamu. Dina datang seperti biasa, membawa tas kerja dan wajah lelah. Aku menatapnya lama. Ia terlihat gugup. "Kamu kenapa? Dari tadi diam aja," tanyanya pelan. Aku menjawab singkat, "Capek, kerjaan banyak." Ia mengangguk, lalu menuju kamar. Saat ia masuk ke kamar mandi, aku memeriksa tasnya. Di dalamnya ada struk pembayaran restoran hotel tadi siang. Aku menatap angka di atasnya, 2 menu, 2 minuman, 1 waktu yang sama dengan saat aku melihat mereka. Aku menaruh kembali struk itu di tempat semula sebelum ia keluar dari kamar mandi. Saat ia duduk di ranjang sambil mengeringkan rambut, aku mendekat dan berkata pelan, "Hari ini kamu makan siang di mana?" Ia tampak kaget sesaat, lalu menjawab cepat, "Di kantin kantor." Aku menatap wajahnya tanpa ekspresi. "Kantin mana yang menunya bisa sampai 200.000? Tanyaku datar. Ia membeku. Tidak ada jawaban keluar dari mulutnya. Tangannya berhenti mengusap rambut. Aku terus menatapnya. Dalam diam itu, aku melihat ketakutan muncul di matanya. "Kamu lihat dari mana?" Suaranya mulai bergetar. "Aku tidak perlu lihat, cukup dengar jawabanmu barusan," jawabku pendek. Dina menunduk, suaranya pelan. "Aku cuma makan biasa, nggak ada apa-apa." Aku berdiri, mengambil ponsel dari meja, lalu memperlihatkan 1 foto. Wajahnya langsung memucat. Itu foto dirinya dan Pak Arman di hotel siang tadi. Tangannya gemetar, suaranya tersendat. "Kamu ngikutin aku?" Aku menjawab, "Aku cuma memastikan kamu nggak bohong." Ia menutupi mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai turun, tapi aku tidak bergerak mendekat. Aku hanya berkata tenang, "Selama ini, aku percaya kamu. Tapi ternyata yang kamu sebut rapat pagi, yang kamu sebut lembur malam, semua cuma alasan untuk berduaan dengan dia." Dina menangis keras. Ia berusaha mendekat, tapi aku mundur setapak. "Kamu kenapa nggak ngomong dari awal?" tanyanya dengan suara serak. Aku menatapnya datar. "Untuk apa aku ngomong kalau kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan? Aku cuma ingin kamu sadar, tidak ada rahasia yang bisa kamu sembunyikan selamanya." Ia mencoba menjelaskan bahwa semua berawal dari urusan kerja. Ia bilang Pak Arman sering menolongnya, memberi nasihat, dan lama-lama ia terbiasa dekat. Aku mendengarkan tanpa memotong, tapi tidak ada satupun kata yang bisa menghapus gambar yang kulihat tadi. Malam itu tidak ada kata maaf yang bisa memperbaiki apapun. Aku keluar dari kamar, duduk di ruang tamu sampai subuh. Aku mendengar isaknya di kamar, tapi aku tidak masuk. Aku tahu ini belum selesai, semua baru dimulai. Keesokan paginya, Dina memintaku bicara. Ia bilang siap berhenti kerja, siap memperbaiki semuanya. Aku menatapnya tanpa menanggapi.
Aku tidak ingin janji, aku ingin kejujuran. Tapi yang kulihat hanya ketakutan dan rasa bersalah. Itu bukan penyesalan sejati, itu hanya rasa takut kehilangan kenyamanan yang selama ini ia miliki. Hari-hari berikutnya, aku sengaja tidak banyak bicara. Aku pergi lebih awal, pulang lebih malam. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Dina tanpa kehadiranku. Ia mulai panik, mencoba mendekat, memasak makanan kesukaanku, menyiapkan teh, tapi semuanya terasa terlambat. Malam ketiga setelah pertengkaran itu, aku melihatnya duduk di ruang tamu menatap kosong. Ia memegang ponsel lalu menulis pesan. Aku mendekat perlahan dan bertanya, "Masih bisa kirim pesan ke dia?" Ia tersentak, cepat-cepat mematikan layar. "Enggak, aku cuma buka catatan kantor," katanya gugup. Aku menatapnya tajam. "Kalau kamu masih bohong, kamu nggak perlu pura-pura minta maaf." Dina menangis lagi. Ia memegang tanganku, tapi aku diam. Aku tidak menarik tangan, tapi aku juga tidak menggenggamnya kembali. Aku hanya berkata pelan, "Aku belum tahu apa aku bisa percaya lagi, tapi aku ingin lihat apakah kamu benar-benar berubah." Malam itu, aku kembali ke kamar dan menutup pintu perlahan. Di luar, suara tangisnya pelan tapi panjang. Aku tahu, hubungan ini tidak bisa pulih dalam semalam. Tapi, aku juga tahu, setiap kebohongan yang ia tanam kini mulai menghukumnya sendiri. Dan aku hanya akan berdiri diam sampai semuanya habis oleh waktu. 3 hari berlalu setelah pengakuan itu, rumah terasa sepi seperti tidak berpenghuni. Dina masih tinggal di sana, tapi kehadirannya tidak lagi membuat suasana hidup. Ia berusaha memperbaiki semuanya dengan tindakan kecil. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, menata pakaian kerjaku, dan menyapaku dengan suara lembut. Namun setiap kali mataku memandangnya, yang kulihat bukan lagi istri yang dulu kukenal. Yang ada di depanku hanya seseorang yang sedang mencoba memperbaiki puing kepercayaannya sendiri. Aku tidak lagi berbicara banyak. Komunikasi kami terbatas pada hal-hal praktis, tentang makanan, tagihan, atau anak. Tidak ada percakapan yang hangat, tidak ada lagi tawa. Setiap kata yang keluar darinya seperti kehilangan makna. Aku tahu ia menyesal, tapi penyesalan itu tidak cukup. Ia memutus hubungan dengan Pak Arman, mengganti nomor ponsel, bahkan berhenti bekerja. Tapi luka yang ia tinggalkan sudah terlalu dalam untuk bisa ditutup begitu saja. Satu malam, setelah makan malam yang hening, Dina duduk di depanku. Ia menatapku dengan mata merah. "Aku tahu aku salah besar," katanya lirih. "Tapi aku mau memperbaikinya. Aku rela mulai dari nol." Aku hanya menatap tanpa ekspresi. "Kamu pikir kepercayaan itu seperti keramik yang pecah lalu bisa dilem lagi?" Tanyaku datar. Ia menunduk. "Aku tahu tidak bisa kembali seperti dulu, tapi aku ingin kamu tahu aku masih ingin jadi istrimu." Aku menghela napas. Aku tidak butuh kata ingin, Din. Aku butuh alasan kenapa aku harus percaya lagi pada orang yang sudah menipuku. Dina menangis tanpa suara. Ia menunduk lama. Aku melihat ayah matanya jatuh ke meja, tapi aku tetap diam. Aku tidak ingin melampiaskan kemarahan karena itu tidak akan mengubah apapun. Ia sudah menerima hukumannya. Ia hidup dengan rasa bersalah yang tak akan hilang. Hari-hari berikutnya aku lebih banyak di luar rumah. Aku mencari udara segar di luar kota, menemui teman lama yang dulu jarang kuhubungi. Sementara itu, Dina tetap di rumah menjaga anak kami dan mengurus semuanya sendirian. Aku melihat usahanya untuk memperbaiki keadaan, tapi setiap kali aku pulang, rasa asing itu tetap ada. Rumah ini sudah kehilangan kehangatan. Suatu sore, tetanggaku, Bu Rina, datang ke rumah. Ia berkata dengan hati-hati, "Mas, maaf, saya cuma mau bilang, istri Mas sering sendirian menangis di teras. Saya takut kalau dia kenapa-napa." Aku hanya mengangguk dan menjawab pelan, "Terima kasih sudah peduli." Setelah itu aku menatap jendela, melihat Dina duduk di halaman belakang. Ia menatap langit kosong, matanya lelah. Malamnya aku memutuskan bicara lagi dengannya. "Kamu berhenti kerja, kamu hilangkan nomor orang itu, semua sudah kamu lakukan. Tapi apa kamu sadar, rasa sakit ini nggak hilang cuma karena kamu berubah?" Ia menatapku dengan mata sembab. "Aku tahu,
Tapi aku juga tahu aku pantas menanggungnya. Aku duduk di kursi seberang. Aku tidak ingin kamu menanggung rasa bersalah selamanya. Tapi aku juga belum bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang tak kusangka terjadi. Pak Arman datang ke rumah. Aku baru pulang kerja saat melihat mobil hitam berhenti di depan pagar. Dina berdiri di teras dengan wajah tegang. Pria itu keluar dari mobil dan menunduk sopan. "Saya cuma mau minta maaf," katanya singkat. Aku melangkah mendekat, berdiri di antara mereka. "Permintaan maafmu datang setelah kamu menghancurkan rumah tanggaku," ucapku datar. "Saya tahu, dan saya siap menerima apapun," jawabnya dengan suara berat. "Saya sudah dipecat. Saya hanya ingin menyelesaikan ini secara manusia." Aku menatapnya tajam. "Kalau kamu masih punya sisa rasa hormat, pergi sekarang dan jangan pernah muncul di depan mata istri saya lagi." Pak Arman menunduk dalam-dalam. "Baik, Mas." Ia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Dina berdiri kaku, wajahnya pucat, tangannya bergetar. Aku masuk ke dalam rumah tanpa bicara. Malamnya, Dina datang ke kamar. Ia duduk di tepi tempat tidur. "Aku gak tahu dia bakal datang," katanya pelan. Aku menatapnya sebentar. "Aku tahu, tapi sekarang kamu tahu juga bagaimana rasanya malu di depan suamimu." Ia menangis lagi, memegang ujung selimut dengan tangan gemetar. Sejak malam itu, aku merasa rumah ini seperti dua dunia yang berjalan berdampingan. Kami tinggal di tempat yang sama, tapi jarak di antara kami seperti tidak bisa dijembatani. Aku masih menyediakan nafkah, masih berbicara seperlunya, tapi tidak lebih. Aku tidak lagi memanggilnya dengan lembut, tidak lagi menatap matanya lama-lama. Setiap kali ia mencoba mendekat, aku hanya memberi jarak. Bulan berikutnya, Dina mulai jarang bicara. Ia menjadi pendiam, hanya fokus pada anak. Aku melihat bagaimana ia benar-benar menyesali semuanya. Tapi aku juga tahu, penyesalan itu tidak akan mengembalikan rasa yang sudah mati. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara dari ruang tamu. Aku keluar dan melihat Dina duduk di lantai, menangis sambil memegang bingkai foto pernikahan kami. Ia menatap fotonya sendiri dan berkata pelan, "Aku bodoh, aku menghancurkan hidupku sendiri." Aku berdiri di ambang pintu tanpa suara. Tidak ada amarah yang tersisa, hanya rasa kosong. Aku menatapnya beberapa saat, lalu kembali ke kamar. Aku tahu, di titik ini, yang tersisa di antara kami hanya kewajiban, bukan cinta. Hari berganti, tapi rasa itu tetap sama. Dina terus mencoba, tapi tidak pernah berhasil memecahkan dinding yang sudah kubangun. Ia akhirnya berhenti memaksa. Kami hidup berdampingan, mengurus anak, berbagi rumah yang sama, tapi tidur di hati yang berbeda. Dan setiap kali aku melihatnya berjalan di rumah, aku sadar satu hal. Penyesalan memang datang, tapi selalu terlambat. Karena tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus sebuah pengkhianatan setelah kepercayaan terkubur. Yang tersisa hanyalah dua orang yang masih memakai gelar suami istri, tapi hatinya sudah tidak lagi saling mengenal. Waktu terus berjalan, tapi luka itu tidak kunjung sembuh. Setiap hari aku berangkat kerja tanpa menoleh, pulang malam dan langsung masuk kamar. Dina tidak lagi bertanya kemana aku pergi atau kapan aku pulang. Ia hanya diam, seolah tahu setiap pertanyaannya tidak akan mendapat jawaban. Rumah kami kini hanya tempat tinggal, bukan rumah tangga. Suasana hening setiap malam seperti menghukum kami berdua dengan cara yang berbeda. Suatu malam, setelah anak kami tidur, Dina datang menghampiri. Ia membawa secangkir teh dan meletakkannya di meja. "Aku tahu kamu masih marah," katanya pelan. "Tapi tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku tidak mau keluarga kita berakhir." Aku menatapnya lama. "Kamu bilang tidak mau berakhir, tapi kamu yang memulainya. Kamu yang membuat segalanya berubah. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu apa yang kamu lakukan." Dina menunduk. "Aku siap menanggung semuanya, asal kamu gak ninggalin aku." Aku berdiri, menatap ke arah jendela. Masalahnya bukan meninggalkan atau tidak. Masalahnya aku sudah tidak bisa percaya lagi. Suasana kembali hening. Dina menunduk, menggenggam tangannya sendiri.
Aku tahu ia benar-benar menyesal, tapi rasa itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Sekuat apapun ia berusaha, tidak ada yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Beberapa hari kemudian, aku mendapat surat panggilan dari HR perusahaan tempat Dina dulu bekerja. Mereka ingin aku datang karena proses penyelidikan terhadap mantan atasannya sudah selesai. Aku datang tanpa memberitahu Dina. Di ruang rapat, seorang petugas menjelaskan bahwa Pak Arman terbukti melakukan pelanggaran etika kerja dengan beberapa staf perempuan, termasuk Dina. Mereka menunjukkan bukti pesan dan jadwal pertemuan di luar jam kantor. "Apa Anda ingin melanjutkan ke jalur hukum?" tanya petugas itu. Aku menggeleng. "Tidak, saya tidak butuh kasus ini diperpanjang. Saya hanya ingin selesai." Petugas itu mengangguk dan menutup berkas. "Baik, kami hanya ingin memastikan semuanya jelas." Dalam perjalanan pulang, aku berhenti di pinggir jalan. Aku menatap lampu kota yang berderet tanpa arah. Di dalam hati, aku sadar satu hal. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Aku ingin menutup bab ini, tapi setiap kali aku mencoba, gambar pengkhianatan itu kembali muncul di kepalaku. Malamnya, aku memutuskan bicara terakhir kali dengan Dina. Saat makan malam, aku berkata tanpa basa-basi, "Aku mau kita pisah sementara." Sendok di tangannya berhenti, wajahnya langsung pucat. "Pisah?" Suaranya bergetar. "Ya, aku nggak bisa terus hidup di rumah yang setiap harinya cuma mengingatkan aku sama kebohongan." Air matanya langsung jatuh. "Tapi aku sudah berubah, aku berhenti kerja, aku nggak kontak siapa-siapa lagi, aku cuma pengen kamu percaya lagi." Aku menjawab pelan, "Kamu bisa berubah, tapi hatiku sudah tidak sama. Aku tidak ingin bercerai hari ini. Aku cuma butuh waktu, jauh dari kamu." Ia menangis sambil memegang tanganku, tapi aku melepaskannya perlahan. Aku tidak ingin menyakiti, tapi aku juga tidak bisa tinggal dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar pergi dari rumah. Aku pindah ke rumah kontrakan kecil tidak jauh dari kantor. Aku hanya membawa pakaian dan beberapa barang penting. Anak kami tinggal bersama Dina. Aku tetap menanggung semua kebutuhan mereka, tapi aku tidak lagi tidur di rumah yang sama. Malam pertama di tempat baru terasa aneh. Aku duduk lama di lantai, menatap dinding kosong. Tidak ada suara, tidak ada tangisan, tapi aku bisa merasakan kesepian merayap perlahan. Meski begitu, di balik kesepian itu, ada rasa tenang yang tidak kurasakan selama berbulan-bulan. Aku tidak perlu berpura-pura lagi. Sementara itu, Dina terus berusaha menghubungi. Ia mengirim pesan setiap hari, menanyakan kabar, mengirim foto anak kami, dan menulis kalimat panjang tentang rasa bersalahnya. Tapi aku jarang membalas. Aku membaca semuanya, tapi tidak ada satupun yang bisa mengubah keputusan ini. Suatu malam, Dina datang ke kontrakanku. Aku baru pulang dari kerja saat melihatnya berdiri di depan pintu membawa makanan. Wajahnya lelah, matanya sembab. "Aku cuma pengen kamu makan," katanya pelan. Aku tidak sanggup mengusirnya, jadi aku biarkan ia masuk. Kami duduk di meja kecil. Ia memandangi wajahku lama. "Aku sadar kamu gak bakal bisa lupa, tapi aku mohon jangan pergi terlalu jauh. Anak kita butuh kamu." Aku menjawab pelan, "Aku gak akan ninggalin anak kita. Tapi aku gak tahu bisa gak jadi suami yang kamu harapkan." Ia menangis lagi, menunduk sambil berkata, "Aku cuma pengen kamu lihat aku sekarang, bukan yang dulu. Aku benar-benar nyesel." Aku menghela nafas panjang. "Aku tahu kamu menyesal, Din. Tapi yang hancur bukan cuma kepercayaan. Yang hancur itu bagian dari diri aku yang dulu percaya sama kamu." Ia diam lama, lalu perlahan berdiri, mengambil tasnya dan berkata, "Kalau suatu hari kamu siap, aku masih di rumah yang sama. Aku nggak akan pergi." Setelah itu, ia keluar tanpa menolak. Malam itu aku duduk lama di depan meja. Makanan yang ia bawa tidak kusentuh. Aku menatap pintu yang baru saja ia tutup, dan untuk pertama kalinya aku sadar bahwa hubungan ini memang belum sepenuhnya mati, tapi sudah kehilangan arah. Aku masih memikirkannya, tapi bukan karena cinta,
melainkan karena luka yang belum sempat sembuh. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Dina tidak datang lagi, hanya mengirim pesan pendek tentang anak kami. Aku menjawab seadanya, tapi dalam hati aku tahu, cepat atau lambat aku harus memutuskan. Aku tidak bisa terus hidup di antara rasa rindu dan kebencian. Aku harus memilih, bertahan demi tanggung jawab atau pergi demi ketenangan. Dan malam itu sebelum aku tidur, aku membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Besok aku akan pulang, bukan untuk memaafkan, tapi untuk menentukan akhir dari kisah ini. Pagi itu udara terasa dingin, langit mendung. Setelah berminggu-minggu tinggal terpisah, aku akhirnya memutuskan untuk pulang. Bukan karena rindu, tapi karena aku ingin menutup semua dengan jelas. Aku tidak ingin terus menggantungkan keadaan, membuat anak kami hidup dalam kebingungan tentang orang tuanya. Aku menyalakan mobil dan memacu perlahan ke arah rumah. Perjalanan itu terasa panjang meskipun jaraknya tidak jauh. Di kepalaku, semua kenangan lama berputar, tawa, pertengkaran kecil, dan pengkhianatan yang masih membekas kuat. Sesampainya di depan rumah, Dina sedang menyapu halaman. Wajahnya menoleh ketika mendengar suara mesin mobil berhenti. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu pulang?" Aku menjawab singkat, "Iya, kita perlu bicara." Aku masuk ke dalam rumah. Semua masih sama seperti saat kutinggalkan. Tidak ada yang berubah. Ruang tamu bersih, aroma masakan masih tercium dari dapur. Tapi semua terasa asing. Seperti aku datang ke tempat yang pernah kuingat, tapi tanpa perasaan yang sama. Dina menyiapkan air minum di meja, duduk di seberangku dengan wajah tegang. "Aku nggak akan muter-muter," kataku tenang. "Aku datang untuk bicara terakhir kali soal hubungan kita." Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Aku siap dengar. Aku menarik napas panjang. Aku udah berusaha menenangkan diri, Din. Aku udah berjarak, udah mencoba memaafkan, tapi nggak bisa. Setiap kali aku lihat kamu, aku cuma ingat kejadian itu. Aku nggak marah lagi, Api juga gak punya rasa yang sama. Dina menggigit bibir, menahan air mata. "Jadi kamu mau pisah?" Aku menatapnya lurus. Aku gak mau hidup setengah-setengah. Aku masih tanggung jawab sebagai ayah, tapi aku gak bisa terus jadi suami yang berpura-pura sayang. Air matanya akhirnya jatuh. Ia menatapku dengan mata merah. Aku tahu ini semua salahku, tapi aku masih pengen nebus kesalahan itu. Aku masih mau berjuang. Aku menggeleng pelan. "Kamu udah berjuang, aku lihat itu. Tapi perjuanganmu gak bisa ubah apa yang udah hancur." Anak kami keluar dari kamar, melihat kami berdua duduk di meja makan. Ia berlari menghampiriku, memeluk erat. "Ayah pulang?" tanyanya ceria. Aku tersenyum, membelai rambutnya. "Iya, ayah pulang." Dina menatap pemandangan itu sambil menahan tangis. Tapi aku tahu air matanya bukan karena bahagia, melainkan karena sadar bahwa mungkin ini akhir. Setelah anak kami kembali ke kamarnya, Dina berkata lirih, "Kalau memang ini keputusan kamu, aku nggak akan menahan. Tapi tolong jangan benci aku di depan anak." Aku menjawab tegas, "Aku nggak akan benci. Aku cuma gak mau dia tumbuh dengan kebohongan. Aku mau dia tahu ayahnya memilih diam karena cinta, bukan karena dendam." Beberapa hari setelah pertemuan itu, aku mulai mengurus berkas perpisahan secara hukum. Tidak ada pertengkaran, tidak ada teriakan. Semuanya berjalan dengan tenang tapi dingin. Dina menandatangani dokumen itu dengan tangan bergetar. Setelah selesai, ia memeluk anak kami lama sekali. Sementara aku berdiri diam di sudut ruangan. Malamnya, aku memutuskan untuk tidur di rumah sekali lagi, mungkin untuk terakhir kalinya. Dina menyiapkan makan malam sederhana. Kami duduk berhadapan, makan tanpa banyak bicara. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Setelah makan, Dina menatapku lama dan berkata pelan, "Terima kasih masih mau makan di sini, meskipun ini mungkin yang terakhir." Aku menatapnya sebentar. "Aku nggak datang buat menghapus kamu dari hidupku. Aku cuma datang untuk memastikan semua jelas. Aku nggak mau dandan, aku mau kamu bahagia, tapi bukan denganku." Setelah itu kami terdiam.
Ia menunduk dan aku berdiri pelan, berjalan menuju kamar anak kami. Aku menatap wajah kecil itu yang tidur nyenyak, lalu berbisik di hati. Aku tetap ayahmu, meskipun rumah ini nggak lagi jadi tempatku tinggal. Beberapa minggu berlalu setelah berkas resmi disahkan, Dina pindah ke rumah orang tuanya. Aku kembali ke kontrakan, menjalani hari-hari baru dengan rutinitas kerja. Tidak ada kabar darinya selama beberapa waktu, kecuali sesekali pesan singkat tentang anak. Aku menjawab dengan sopan, tapi tanpa emosi. Aku pikir semua sudah selesai, tapi ternyata hidup tidak semudah itu. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor yang tak kukenal. Suara di seberang terdengar panik. "Mas, ini Bu Dina, dia kecelakaan di depan kantor lama." Dadaku langsung terasa berat. Aku segera bergegas menuju rumah sakit terdekat. Di ruang gawat darurat, aku melihat Dina terbaring dengan tangan diperban dan wajah penuh luka lecet. Ia sadar, tapi lemah. Saat matanya menatapku, air mata langsung jatuh. "Aku nggak nyangka kamu datang," suaranya pelan. Aku menatapnya, menahan emosi. "Aku datang karena kamu ibu dari anakku. Aku nggak akan biarin kamu sendirian." Ia memejamkan mata, menahan tangis. "Aku cuma mau bilang satu hal sebelum terlambat. Aku nggak akan berhenti minta maaf sampai kapanpun. Mungkin kamu udah nggak mau lihat aku, tapi aku mau kamu tahu, aku nggak pernah berhenti menyesal." Aku menggenggam tangannya sebentar, menatap luka di lengannya. "Kamu nggak perlu minta maaf lagi, yang penting kamu sembuh. Aku nggak mau anak kita kehilangan ibunya." Setelah beberapa hari, Dina diperbolehkan pulang. Aku membantu mengurus administrasi rumah sakit tanpa banyak bicara. Setelah itu, aku mengantar mereka kembali ke rumah orang tuanya. Sebelum turun dari mobil, ia menatapku sekali lagi. "Terima kasih, Mas. Aku tahu kita nggak akan kembali seperti dulu, tapi aku tetap doakan kamu bahagia." Aku menjawab singkat, "Kita berdua sudah cukup terluka. Sekarang waktunya mulai hidup baru." Mobil itu berhenti sejenak di depan rumah. Dina turun perlahan membawa tas kecilnya. Aku menatap punggungnya sampai menghilang di balik pintu rumah. Hujan turun pelan sore itu. Aku menatap kaca mobil, menyalakan mesin, dan perlahan melaju pergi. Tidak ada lagi rasa marah, tidak ada lagi kecewa. Hanya keheningan panjang yang menandakan akhir dari sebuah cinta yang dulu pernah begitu besar. Aku sadar, kebahagiaan tidak selalu berarti bersama. Kadang justru datang ketika kita berani melepaskan. Dan meskipun jalan yang kutempuh sekarang sepi, setidaknya aku berjalan dengan hati yang jujur. Tidak lagi menatap masa lalu, tapi melangkah dengan tenang menuju hidup yang baru. Sudah hampir 3 bulan sejak perpisahan itu disahkan. Hidupku perlahan kembali stabil, tapi bukan berarti tenang sepenuhnya. Setiap hari masih ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Aku bekerja seperti biasa, berangkat pagi dan pulang malam. Di kantor, orang-orang mengira aku baik-baik saja, tapi sebenarnya aku hanya menjalani hari tanpa arah. Aku tidak lagi memikirkan masa depan rumah tangga, hanya memikirkan bagaimana caranya tetap waras dan bertanggung jawab pada anakku. Setiap akhir pekan, aku menjemput anakku dari rumah orang tua Dina. Wajahnya selalu ceria, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit kulihat tanpa rasa bersalah. Ia sering bertanya, "Ayah, kapan ibu ikut makan bareng lagi?" Pertanyaan sederhana itu seperti pisau kecil yang perlahan menusuk hatiku. Aku hanya menjawab, "Nanti kalau waktunya pas." Padahal aku tahu, waktu yang ia tunggu tidak akan datang. Dina sendiri jarang menghubungi, hanya sesekali mengirim pesan menanyakan kabar anak atau jadwal sekolah. Setiap kali pesan itu masuk, aku hanya membaca, lalu menjawab singkat. Aku tidak pernah memulai percakapan lebih dulu, tapi di dalam hati, aku masih menyimpan rasa aneh, campuran antara iba, rindu, dan marah yang belum tuntas. Suatu sore, aku menjemput anakku lebih awal dari biasanya. Saat tiba di rumah orang tua Dina, aku melihat Dina sedang menyapu halaman. Wajahnya terlihat lebih kurus, kulitnya sedikit pucat. Ia menatapku sejenak lalu menunduk. "Masuk dulu, Mas," katanya pelan. Aku menolak, tapi ia memaksa sopan. Sekali ini saja. Aku melangkah masuk. Ruang tamu kecil itu masih sama seperti dulu, tapi kini terasa berbeda.
Tidak ada lagi bingkai foto kami bertiga di dinding. Yang tersisa hanya foto anak kami sendirian. Dina duduk di kursi sambil menuangkan air ke gelas. Tangannya gemetar sedikit. Aku tahu kamu nggak mau bahas masa lalu, katanya. Aku cuma mau bilang terima kasih masih jadi ayah yang baik buat anak kita. Aku menatapnya sebentar. Aku nggak akan lepas tanggung jawab, tapi aku juga nggak mau kita saling terjebak dalam rasa bersalah yang nggak ada ujungnya. Dina mengangguk, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak minta kamu balik, aku cuma pengen kamu tahu aku masih doain kamu. Aku nggak minta kamu maafin aku, cukup tahu kalau aku sadar kehilangan kamu adalah hukuman paling berat dalam hidupku. Suasana hening beberapa menit. Anak kami berlari masuk dari halaman, membawa kue kecil di tangannya. Dina tersenyum samar, lalu menatapku dan berkata pelan, "Lihat dia, Mas, dia butuh ayahnya utuh." Aku menjawab, "Aku akan selalu ada buat dia, tapi bukan dengan pura-pura kita baik-baik saja." Setelah menjemput anakku, aku pamit. Dina hanya berdiri di teras menatap mobilku menjauh. Di kaca spion, aku sempat melihat wajahnya memudar perlahan di balik bayangan sore. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa meskipun kami sudah berpisah, bayangan masa lalu itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar dari teman lama di kantor Dina dulu. Ia bilang, "Pak Arman, pria yang menjadi sumber awal kehancuran rumah tanggaku, baru saja ditangkap karena dugaan penggelapan dana proyek perusahaan lain tempat ia bekerja setelah dipecat." Saat membaca pesan itu, aku diam lama. Tidak ada rasa senang, tidak ada kepuasan. Hanya kesadaran bahwa karma memang tidak perlu dicari. Ia datang dengan sendirinya, tepat pada waktunya. Malamnya, Dina menghubungi lewat pesan. "Aku dengar kabar tentang dia. Aku malu pernah dekat dengan orang seperti itu. Aku bersyukur kamu sudah jauh dari semua ini." Aku hanya membalas singkat, "Semoga kamu belajar dari semuanya." Ia tidak membalas lagi, tapi aku tahu pesan itu cukup untuk menutup satu bab yang selama ini belum selesai. Hari berganti minggu, dan aku mulai terbiasa hidup sendiri. Namun, setiap kali malam tiba, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Kadang aku terbangun dan merasa masih mendengar suara langkah Dina di dapur. Kadang aku merasa masih melihat bayangannya duduk di meja makan. Tapi saat aku menoleh, semuanya kosong. Rumah ini memang tenang, tapi terlalu tenang sampai terasa sepi. Suatu malam, ketika sedang menyiapkan makan malam, aku menerima panggilan video dari anakku. Di layar, Dina ikut duduk di sampingnya. Ia hanya tersenyum kecil, tidak banyak bicara. Tapi dari wajahnya, aku bisa melihat ketulusan yang dulu hilang. Setelah panggilan berakhir, aku duduk diam di kursi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa marah lagi. Yang tersisa hanya rasa lega. Hari-hari selanjutnya berjalan lebih tenang. Aku dan Dina mulai bicara sewajarnya. Tidak lagi sebagai pasangan, tapi sebagai dua orang tua yang belajar menerima bahwa cinta bisa berubah bentuk. Aku tidak tahu apakah ini bisa disebut kedewasaan atau hanya sisa tanggung jawab. Tapi yang pasti, untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu, aku bisa tidur tanpa merasa terbebani oleh masa lalu. Namun, hidup selalu punya caranya sendiri untuk menguji. Beberapa minggu kemudian, anak kami jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Aku dan Dina kembali harus berada di ruangan yang sama selama beberapa hari. Saat aku menjaga di malam hari, Dina tertidur di kursi, kelelahan. Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu membuatku marah, kini hanya menimbulkan iba. Aku sadar, meskipun cinta sudah mati, kasih manusia tetap ada. Aku menarik selimut menutupi tubuhnya, lalu duduk diam di sisi ranjang anak kami. Subuh datang perlahan. Dina terbangun, menatapku dan berkata lirih, "Makasih udah jagain kami." Aku menjawab, "Kita nggak perlu lagi saling benci, Din. Hidup kita udah cukup rusak karena itu." Ia mengangguk, menunduk pelan. Pagi itu, ketika sinar matahari menembus jendela rumah sakit, aku merasa untuk pertama kalinya beban di dadaku sedikit berkurang. Aku belum sepenuhnya sembuh, tapi aku tahu arah hidupku sudah berubah. Tidak lagi penuh amarah, tapi juga tidak lagi berharap kembali. Hanya menatap masa depan dengan tenang, apapun bentuknya.
Malam hari setelah anak kami diperbolehkan pulang, aku mengantar mereka ke rumah orang tua Dina. Di depan pagar, Dina menatapku sambil tersenyum lemah. "Kamu udah banyak berubah, Mas. Dulu kamu keras, sekarang kamu tenang." Aku menjawab singkat, "Karena sekarang aku tahu, tidak semua yang pecah harus disatukan. Kadang cukup diterima bahwa bentuknya memang sudah berbeda." Dina menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kalau waktu bisa diulang, aku nggak akan biarkan hal itu terjadi." Aku hanya menjawab, "Waktu nggak bisa diulang, tapi manusia bisa belajar." Aku berbalik, masuk ke mobil dan perlahan pergi. Di kaca spion, wajah Dina semakin mengecil hingga akhirnya menghilang. Tapi kali ini tidak ada rasa sakit, tidak ada dendam, hanya ketenangan yang aneh tapi jujur. Aku tahu satu hal, bayangan masa lalu memang tidak bisa dihapus, tapi bisa dijinakkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bebas dari semuanya. 6 bulan telah berlalu sejak semuanya berakhir secara resmi. Aku kini menjalani hidup baru yang sederhana. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kebisingan perasaan yang bercampur antara cinta dan luka. Tapi, meski waktu terus berjalan, bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Ada saat-saat tertentu ketika suara telepon berbunyi membuatku berhenti sejenak, berharap itu kabar dari seseorang yang dulu pernah mengisi hidupku. Suatu pagi, aku menerima pesan dari nomor yang sudah lama tidak aktif. Ternyata dari Dina. Ia menulis, "Mas, aku ingin bicara satu kali saja tentang anak kita." Aku membaca berulang kali sebelum membalas. "Baik, kita ketemu di taman dekat sekolah." Sore itu kami bertemu. Dina datang mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi garis lelah masih jelas di matanya. Ia membawa buku kecil di tangannya dan menyerahkannya padaku. "Ini catatan sekolah anak kita. Dia sebentar lagi ikut lomba membaca puisi. Aku pengen kamu datang," katanya pelan. Aku mengambil buku itu, membaca beberapa halaman. "Aku pasti datang," jawabku singkat. Ia menatapku lama sebelum berkata, "Mas, aku nggak akan bahas masa lalu. Aku tahu aku nggak pantas minta apa-apa lagi. Aku cuma mau bilang, aku akhirnya ngerti kenapa kamu nggak bisa memaafkan aku waktu itu." Aku diam, membiarkannya bicara. Ia melanjutkan, "Aku pikir dulu kalau aku minta maaf, semuanya bisa selesai, tapi ternyata nggak sesederhana itu." Kepercayaan itu bukan soal kata maaf, tapi soal waktu yang nggak bisa diulang. Dan aku sadar, aku kehilangan lebih dari sekedar suami. Aku kehilangan diriku sendiri saat berkhianat. Angin sore bertiup pelan. Suara anak-anak bermain di taman terdengar samar. Aku menatap Dina kali ini tanpa amarah, tanpa dendam. "Aku tahu kamu menyesal," kataku tenang. "Aku juga udah berhenti menyalahkan. Tapi aku nggak bisa menghidupkan lagi sesuatu yang udah mati." Dina mengangguk perlahan. Air matanya mulai jatuh satu persatu. "Aku nggak mau kamu kembali. Aku cuma pengen kamu tahu, aku bahagia lihat kamu tenang sekarang. Dulu aku pikir kehilangan kamu cuma soal rasa, tapi ternyata kehilangan kepercayaanmu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun." Aku menatapnya sebentar. "Yang penting sekarang kamu bisa hidup dengan jujur. Itu cukup buatku." Ia tersenyum kecil. "Aku nggak akan berhenti berdoa semoga kamu ketemu seseorang yang bisa ngisi kekosongan itu, karena aku tahu aku nggak akan bisa lagi." Kami berdua terdiam cukup lama. Lalu anak kami datang berlari, memeluk kami berdua bersamaan. Dalam pelukan kecil itu, aku menyadari bahwa kami mungkin gagal sebagai pasangan, tapi tidak gagal sebagai orang tua. Dina menatapku, kali ini bukan dengan permintaan maaf, tapi dengan penerimaan. Hari lomba tiba. Anak kami berdiri di panggung dengan suara lantang membaca puisi bertema keluarga. Di antara kalimatnya, ia menyebut kata ayah dan ibu dengan bangga. Aku melihat Dina duduk beberapa kursi di sebelahku. Kami berdua menatap anak kami dengan mata berkaca-kaca. Saat ia selesai membaca, seluruh ruangan bertepuk tangan. Aku dan Dina saling menatap sebentar, lalu tersenyum kecil tanpa kata. Setelah acara selesai, aku menyalami Dina sebelum pergi. "Kamu udah jadi ibu yang baik," kataku pelan. Ia membalas dengan suara bergetar.
dan kamu tetap jadi ayah yang luar biasa. Kami berjalan ke arah yang berbeda di parkiran. Aku menuju mobil, sementara Dina menggandeng anak kami menuju halte. Langit sore itu berwarna jingga, udara hangat menembus jendela mobilku. Aku menatap kaca spion dan melihat mereka berjalan menjauh. Ada kedamaian aneh di dada, perasaan yang selama ini kucari, tapi baru kutemukan setelah semuanya selesai. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar bahwa Dina akhirnya memulai usaha kecil di rumah orang tuanya. Ia membuka toko kue dan hidup lebih tenang. Kami tetap berkomunikasi seperlunya, hanya tentang anak. Tidak ada lagi kata cinta, tidak ada lagi amarah. Hanya penghormatan antara dua orang yang pernah saling mencintai dan kemudian belajar untuk melepaskan. Suatu malam, setelah menidurkan anakku yang kini tinggal bersamaku beberapa hari seminggu, aku duduk di teras rumah. Angin malam membawa aroma hujan, dan aku teringat kata-kata terakhir Dina di taman waktu itu. Kepercayaan itu bukan tentang waktu, tapi tentang ketulusan. Aku mengangguk pelan, memandangi langit yang gelap. Hidupku memang tidak sempurna, tapi aku sudah cukup berdamai. Cinta yang dulu menyakitkan, kini hanya tinggal kenangan yang mengajarkan arti kesetiaan. Aku menutup mata, menarik nafas panjang, dan berkata dalam hati, mungkin cinta kami memang berakhir, tapi dari luka itu, aku belajar bagaimana menjadi manusia yang tidak lagi menyimpan dendam. Dan malam itu, tanpa perlu kata maaf, tanpa perlu janji baru, aku tahu semuanya benar-benar sudah selesai.